Gue turun tuh dari 82 ke 77 alias 5 kilo sebanyak pakai hair slim sih. Oh iya. Buat gantiin meal gue sebenarnya. Pekerjaan gue sebagai pegawai swasta di suatu ya agensi. Gue daily-nya buat konten dan manage tim gue untuk deliver pekerjaannya dari tepat waktu. Ya gitulah, namanya sibuk kan, tapi tetap olahraga kesehatan pasti nomor satu. Udah berapa lama lo kerja di kantor yang sekarang, Kat? Kira-kira kayaknya 7 bulan deh. Wah, gue udah coba segala macam diet. Gue diet itu dari kuliah. Waktu dulu gue pernah bikin juga, gue diet pas kuliah itu adalah diet berhasil gue. Tapi prosesnya lama banget, 1 tahun. Waktu itu soal kali itu gue turun 16 kilo. Dari berat ke berapa? 72 sampai 56 kilo. Waktu itu karena ya beauty standar anak kuliah lah ya kan. Waktu itu kok nggak kayak cewek-cewek lain. Ada yang sempet ngomong nyontek, kok lo nggak badannya nggak kayak cewek-cewek lain sih, soalnya teman-teman gue semua kurus di situ. Teman-teman gue semuanya oke lah badannya, ya sesuai beauty standar orang. Dan waktu itu juga gue kan anak freestyle bola basket, jadi dulu seharusnya gue punya chance untuk menang juara 1, tapi karena ada satu gerakan yang kayak ngelibatin paha gue, jadi kayak bolanya tuh harus gue lempar dari paha. Nah itu gue nggak bisa selesai gerakan itu karena tangan gue ketahan sama paha gue, dan gue jadinya gak kalah deh, gue jadinya gak juara. Dan dari situ gue itu bener-bener turning point gue, kayak wah gila, gue harus banget nih kayaknya kurusin berat badan buat menangin ini lagi, karena saat itu adalah mata pencaharian gue. Jadi gue dulu freestyle basket dari SMA sampai kuliah, which ya duitnya oke lah untuk anak-anak zaman dulu kan. Sebagai mata pencaharian ya gue juga harus kasih yang terbaik lah. Wah, rasanya tuh kayak apa bedanya, kan gue cuma gendut ya, mungkin karena teman-teman gue semua kayak beauty, sesuai dengan beauty standar lah, kayak misalnya mereka kurus, nggak kurus sih sebenarnya, ya fit lah. Mereka kurus dan rambut mereka lurus, soalnya rambut gue juga kayak agak berombak ya. Jadi gue tuh selalu yang paling beda di antara teman-teman gue yang rambut lurus dan kurus gitu. Jadi gue dibilang, kok lo nggak kayak cewek-cewek teman-teman lo yang lain sih gitu. Waktu mungkin mereka mikir, kok lo nggak usaha sih, kan teman-teman lo cakep gitu, tapi kan emang harus cakep buat teman-teman orang cakep. Ya gitulah, ya abis itu ya dibully banyak. Kan gue kan waktu gendut ya kan, abis itu karena gue gendut dulu juga udah dikit ya pilihan baju big size yang fashionable, so gue pakai kayak baju kaos yang kurus gitu. Dan karena waktu itu bully juga karena rambut gue keriting, jadi gue tuh dulu ikat rambut terus sampai teman gue sendiri tuh udah sampai ngatain gue, pembantu gitu. Soalnya udah rambut diikat pakai baju kaos-kaos doang, habis tuh kayak bilang kayak pembantu, padahal atau enggak panggilan sayang mereka tuh kayak hey pums gitu. Tapi ya udahlah, karena teman banget, tapi ya nyelekit juga, jadi kayak harus kurus nih. Ya biasalah, namanya juga teman kan. Ya Allah, canda lagi lu begitu sih, dia apa paling gitu. Gitu. Itu teman deket ya, jadi circle gue banyak dan banyak banget inputan gitu, suruh lihat dan lain-lain sih. Yang gue mau capai cuma satu, bisa cakep pakai baju apa aja gitu. Gue tuh sebenarnya suka banget dress up, tapi semenjak gue gendut baju gue limited. Gue cuma bisa pakai kaos, gue cuma bisa pakai ya yang muat aja gitu. Sedangkan kalau gue beli lagi ya yang lucu-lucu, kalau saya segini sayang, ntar kalau gue kurus gimana, mikirnya gitu, ntar nyaman gitu. Cuma satu gue pengen kurus itu adalah gue pengen pakai banyak baju sih, karena baju gue limited banget, dan baju-baju pas gue kurus sekarang gue nggak bisa gue pakai, jadi gue sedih. Tapi setelah lo bisa turun drastis, lo turun tadi 16 kilo, terus lo 4 kilo dalam sebulan, terus bisa 7 kilo, lo sempat pakai baju yang lama-lama itu, artinya ya celana, lo sempat happy dong artinya? Happy banget, gue udah muat celana, gue happy banget. Itu celana tuh sekarang gak ada yang muat, itu celana yang muat sekarang cuma 3 gitu. Dan gue malas beli, karena gue tahu kalau gue kurus gimana, gue buang duit gitu. Kan kalau gue beli gue nyaman, jadi kayak konflik gitu. Tapi pengen beli, jadi kayak kalau masuk ke
Uniqlo, masuk kemana, aduh pengen lucu, tapi sayang ntar gue nyaman, tapi ntar kalau gimana ya, jadi kayak beli nggak ya, nggak jadi deh, udah coba, paling nyakitin adalah, ini lucu banget nih, kayak blues dan lain, tapi pas gue coba, ya Allah, belum gini gimana nih, kagak jelek kan, mahal aja udah gue kurus aja gitu. Dari Instagramnya dong, gitu kan, banyak banget tuh tips-tips diet, kayak abis itu workout juga yang cocok untuk perempuan. Dari Instagramnya sih, Instagramnya cool, informatif sekali. Percaya dengan produk Hairwell ini, dilihat dulu dari ingredients-nya, manfaatnya dan lain-lain. Sertifikasinya juga udah BPOM kan ya. Dan mereka juga statement brand image-nya juga bagus, gue lihat di Instagram juga. Jadi juga ada trust-nya sih, karena gue udah follow dulu sebelum mereka launching. Jadi udah build emotion, and then there's product, and then kayak dengan edukasi yang bagus juga, yang tadinya mungkin gue nggak ngerti tentang ingredients itu, gue jadi ngerti. Jadi kayaknya ini worth to try. Jadi karena produk lain kan misalnya biasanya tidak terlalu menjelaskan ini kegunaannya apa dan lain-lain. Jadi kurang informasi aja. Karena yang lo ganti kan juga seperti makanan. Yang lo ganti adalah detox. Itu kan semuanya buat kesehatan. Karena juga suplemen kan membantu nutrisi untuk makanan juga kan, membantu performance juga. Menurut gue suplemen it's okay kok, tidak ada yang gue dengar tidak ada keluhan jangka panjang juga, dan itu kan untuk kesehatan juga fokusnya. Dan bahan-bahannya rata-rata alami dan tidak kimiawi, so still okay lah. Dan gue juga emang mau konsumsi suplemen lain, dan gue sehat-sehat aja alhamdulillah. Jadi susah. Gue suka semuanya bermanfaat beda-beda. Jadi sebenarnya nggak bisa gini sih, mereka kayaknya harus dikonsum bareng deh, soalnya kan emang kebutuhannya, ya kan? Ya kan mereka punya fungsi beda-beda gitu. Jadi kalau mau bisa dipilih satu, ya kayaknya nggak lazim. Tapi kalau boleh harus banget pilih, kayaknya bakal pilih Hair-Slim sih. Karena ya meal replacement sih yang mengontrol si defisit kalori gue kalau harus ya. Tapi gue butuh semuanya sih. Kalau gue mau lontong sayur and then diganti Hair-Slim, menurut gue itu udah kayak bentuk komitmen gue sih. Ya, lontong sayur it's good, Hair-Slim juga good, calorie wise menangan Hair-Slim. And then kalau emang kita mau diet, ya kita harus sacrifice. Kita nggak bisa makan enak dan kurus, kita harus ada yang sacrifice. Lo mau makan enak, ya lu agak susah kurus, tapi kalau lo mau kurus ya kurangin aja makan enaknya, tetap masih bisa makan enak. Cuman ya itu dengan meal replacement ya diganti, yang tadi ini bisa diganti makan lontong sayurnya mungkin siang, nanti minum misalnya, as long masih dalam kalori dan masih ke kontrol juga. Beli suplemen buang-buang uang, sebenarnya nggak buang-buang uang, it's worth the price. Kayak yang tadi gue bilang, kalau misalnya makanan jelek lu diganti dengan makanan yang lebih baik, misalnya gue replace dengan Hair-Slim, itu otomatis price-nya sama tapi lebih sehat gitu dibandingkan makan yang kotor. Dan suplemen lain juga itu kan nge-boost juga kan performance dietnya untuk kayak mencapai maksimum lah gitu. Jadi mungkin diet biasa bisa, tapi dengan suplemen menurut gue adalah membantu dan mencukupi nutrisi gue sih, itu di suplemen Colbert. Penting banget sih kalau misalnya diet, lu nggak ngerti cara diet dan nutrisi lu kurang, jadi makanya banyak orang yang diet lemes, banyak kayak orang dietnya malah sakit, karena misalnya mereka nggak tahu apa yang harus mereka kurangin kan. Jadi sebenarnya diet yang ketat banget, misalnya mereka ngurangin mau makan sekali doang, ya kan nutrisinya kurang. Tapi sedangkan kalau misalnya ditambah kayak Hair-Slim juga aja, nutrisi lu udah cukup lah gitu. Jadi makanya kayak gitu sih. Gue turun tuh dari 82 ke 77 alias 5 kilo sebanyak pakai Hair-Slim sih. Oh iya. Buat gantiin meal gue sebenarnya.
Tetap butuh real food, tapi ya kita kita set up aja seenak mungkin untuk diet. Kayak misalnya kalau makan pagi kan nggak harus yang terlalu berat kan, jadi bisa di replace dengan Herslim, atau nggak makan malam juga bisa nggak terlalu berat, kita juga bisa replace pakai Herslim. Tapi mungkin makan siang harus berat lah. Jadi lebih ke main ininya aja sih, kalori dan waktunya mungkin sesuai dengan keinginan kelaparannya lah. Target defisit kalori gue itu 1.200 kalau misalnya gue lagi nggak banyak aktivitas ya. Tapi kalau gue lagi banyak activity itu palingan di 1.400 itu masih oke sih. Artinya apapun yang lo lakuin sebetulnya yang penting adalah kalori out lebih besar daripada kalori in ya. Yes, benar. Soalnya kalau misalnya masuk 1.200 tapi banyak activity kan jadinya kan terlalu defisit, mungkin nggak baik juga buat tubuh kan, dan energinya mungkin kurang. Jadi gue juga selalu track pokoknya energi yang keluar, kalori yang keluar berapa, kalori yang masuk berapa supaya tetap balance. Ya kalau mau ke gym ya bagus ya kalau untuk lebih sehat, keluar keringat dan lain-lain, untuk kayak melatih kardio juga bagus. Tapi kalau misalnya mau diet, itu sebenarnya diet itu simple. Kalau misalnya ya emang niat ya di rumah aja bisa lah, kayak jumping jack or kayak mountain climber dan lain-lain yang nggak butuh banyak space pun bisa sebenarnya. Lari pun murah. Tapi kalau misalnya tidak ada waktu pun untuk olahraga, kayaknya asal gerak aja sebenarnya kalori kita juga udah kebakar. Apalagi kalau aktif ibu rumah tangga pasti kalori yang terbakar lebih banyak sih. Coba kalau ibu-ibu pakai smartwatch pasti kalori yang terbakar sangat banyak. Meal replacement ini penting banget di saat lo harus defisit kalori, tapi lo juga harus memenuhi nutrisi buat tubuh lo. Jadi kayak lo bisa cuma makan one big meal or two big meal, tapi setidaknya misalnya ada satu big meal lagi, biasa orang kan makan sehari 3 kali porsi besar ya kan. Tapi kalau dengan itu kita cut aja 1 atau setengah kalorinya aja digantikan dengan Herslim, itu untuk secara nutrisi pasti lebih bagus dan kalorinya juga lebih rendah. Kalau menurut gue suplemen dibilang buruk sih sebenarnya mungkin karena mereka nggak pernah trial dan mereka tidak detail mungkin ke ingredientsnya. Sebenarnya kalau orang-orang yang kayak gue diet itu kita kan selalu kayak lihat kayak nutrition facts yang kayak misalnya proteinnya berapa, sugarnya berapa dan lain-lainnya. Nah dari situ sebenarnya menurut gue meal replacement itu sangat membantu gitu, kayak lo bisa memenuhi nutrisi yang badan lo butuh dengan kalori yang sedikit, which badan lo sehat dan kalori lo kurang, lo bisa defisit kalori dan lo bisa kurus. Sebenarnya meal replacement itu sangat-sangat memudahkan, tapi ya tergantung kan, stereotipnya mungkin ya karena mereka tidak ada orang di sekeliling mereka yang tahu juga tentang meal replacement. Emang sebenarnya harus diedukasi lagi sih, karena menurut gue meal replacement itu sangat membantu orang saat sedang diet. Enggak, enak banget. Dan kayak cerealnya itu ngebuat kayak jadi kenyang gitu. Ada teksturnya, rasanya enak, gitu sih. Ya penting dong kalau misalnya nggak enak udah kayak tersugesti kayak aduh besok gua bangun tidur gua minum ini lagi, kayak takut menjalani hari esok. Tapi kalau udah enak besok gue pagi minum Herslim, udah sekarang tidur aja deh. Jadi lebih kayak lebih seneng aja sih. Moodnya juga bagus dong kalau untuk makanan enak. Masa diet aja kan sudah berkorban, masa kita harus ditambah menyiksa. Tips dari gue adalah yang pertama niat. Niat itu nomor 1. Kalau udah niat segalanya bisa ditebas. Terus yang kedua itu set goalsnya jangan kejauhan. Kayak set micro goals, kayak misalnya 3 kilo dulu, 5 kilo dulu, jangan kayak gua harus 15 kilo. Nah itu kalau kita mau set goal ketinggian, di tengah jalan kita akan kecapean dan kayak malah jadi menunggu hasil, tapi lebih coba cintai prosesnya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, jaga makan banget, karena diet itu 80% di dapur, 20% itu olahraga. Gitu. Kalau misalnya makannya bagus, kalorinya yang masuk juga oke, dan misalnya karbonya juga yang good carbs, good fat, dan kayak good protein, maksudnya
itu bakal enak juga dicerna sama tubuh lo juga sih. Jadi kayak makan itu sangat esensial kayak itu sih 3 tips diet nggak diksa adalah apa ya, kalau gue sendiri diet gue menurut gue tersisa tuh defisit kalori sih. Karena gue yang in charge in control, kayak gue bisa makan enak tapi gue akalin yang lain. Kalau saat gue harus makan pagi atau gue harus makan malam, gue gantiin Hersling. Tapi yang misalnya makan siang gue bisa makan enak tapi gue batasin lah kalorinya. Kan Hersling cuma kayak 100-an kalori kan, jadi kayak 2 Hersling pun nggak lebih dari 300 kalori. Jadi at least gue punya spare 900 kalori ya, tapi jangan pernah di bulking di satu tempat ya, jadi kasihan perut untuk proses kalorinya. Mungkin dipisah-pisah untuk makan enak masih oke. Perut sih, perut itu apa namanya, lebih rata lah, lingkaran lebih ini. Karena emang kalau misalnya orang kalau mau ngecilin perut, mau ngecilin apa, itu kan paling cepat dari makanan ya. Karena nge-replace makanan-makanan jahat dengan Herslim yang harusnya lontong sayur, yang harusnya ketoprak di pagi hari, itu jadi apa, yang masuk ke tubuh jadi lebih bagus kan. Jadi lebih meminimalisir gula yang masuk juga. Kalorinya juga tertekan. Jadi yang paling gue rasain itu adalah perut gue lebih mengecil gitu. Kalau lengan sama ini ya mungkin emang butuh ekstra waktu lebih lama lagi, tapi yang paling terlihat cepat itu adalah di sisi perut dan di sisi di atas ya.